ini gua, ini temen gua yang suka kesurupan, ini temen gua lagi yang dua. Nah, gua tidur tuh kayak adep-adepan gini sama dia bang, malam-malam. Nah, itu dia tuh tiba-tiba kayak nyekek gua lagi bang. Tengah malam. Gue minta tolong ya, tolong. Itu temen gue yang cewek dua itu mau misahin nggak bisa bang, dia kenceng banget gitu, gue sampai napas aja susah. Dan subuh terakhir hari kita di situ, itu dia tiba-tiba gue lihat langsung terbang gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam Lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Oke teman-teman, terima kasih yang selalu stay buat ngobrol.com, selalu setia buat ngobrol.com. Dan pada kesempatan kali ini, gue udah kedatangan narasumber lagi nih, yang jauh-jauh dari Jakarta ke Bekasi. Kak Alia, apa kabar Kak Alia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makasih Kak Alia udah mampir ke ngobrol.com. Sehari-harian sibuk apa nih Kak Alia? Paling sibuk ngurus rumah tangga aja sih bang. Rumah tangga ya? Rumah tangganya diurus terus ya? Iya, biasa ibu-ibu. Udah berkeluarga berarti ya Kak ya? Iya, udah. Anak atau udah belum punya anak Kak? Anak satu. Anak satu. Perempuan, laki-laki? Laki-laki. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini udah kedatangan narasumber nih Kak Alia. Dan Kak Alia akan menceritakan kisah mistisnya yang dialaminya. Dan kalau boleh tahu Kak, sedikit aja Kak, kisi-kisinya atau bocorannya tentang apa sih Kak? Tentang temen goib mungkin. Temen goib. Oke, stop sampai situ. Jadi kalian punya pengalaman tentang pengalamannya, ternyata Kak Alia ini punya teman gaib. Dan bagaimana ceritanya? Tapi untuk lanjut ke videonya, jangan lupa buat teman-teman di rumah selalu subscribe, like, komen buat ngobrol.com agar ngobrol.com makin baik ke depannya, makin maju ke depannya, dan selalu rajin bikin video buat kalian. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan, kita dengerin nih cerita dari Kak Alia. Anak putu dan istana marang wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha. Sebab uripmu sedih kedatangan kuasa. Sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal seto. Oke teman-teman, kita langsung dengerin aja nih gimana sih cerita Kak Alia. Jadi gimana tuh Kak Alia ceritanya? Jadi dulu kan gue pernah sekolah di daerah Cipinang Muara lah. Nah, itu singkat cerita, habis lulus sekolah, gue diajak temen gue buat ikut bisnis bang. Ya adalah bisnisnya kayak semacam ngajak orang gitu. Nah, di situ gue nih sama temen gue diajak ngenalin ke temen-temennya nih, temen-temen bisnisnya dia juga. Nah, itu posisi gue abis kontrak, gue kan nganggur ya, namanya diajak bisnis sama temen kan pasti mau ya bang. Gue main lah sama temen-temennya dia tuh, ngobrol-ngobrol sekitar bisnisnya. Singkat cerita dia nganterin gue pulang bang, udah malam tuh. Temen lu nih Kak? Iya, temen gue nih. Dia nganterin gue pulang ke rumah emak gue. Udah sampai tuh rumah emak gue. Nah, jalan baliknya otomatis sendiri kan bang. Naik motor berarti ya? Iya, naik motor. Gue berdua waktu itu. Nah, udah gitu dia pulangnya itu diikutin bang. Maksudnya? Diikutin kayak semacam makhluk gitu udah. Oke, terus Kak? Nah, kalau kata dia makhluknya itu cewek, rambutnya panjang, semacam Mbak Kun kali ya bang. Dia diikutin sampai, katanya dia sampai lampu merah dekat BKT. Oke.
Nah, pas dia minggir itu Mbak Kunnya hilang. Di perempatan BKT itu. Iya, di lampu merah itu. Nah, saya kira itu abis kejadian itu dia kayak nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi deh. Berjalan lancar aja. Berjalan lancar. Keesokan harinya, nah gue ikut tuh Bang sama dia sama temen-temennya buat ke luar kota ngomongin bisnisnya di daerah Bandung kalau nggak salah gitu. Jadi meeting lah di sana Ya, ya. meeting di sana. Nah, kita itu jalan pagi sekitar jam-jam 8 kayaknya. Naik apa tuh Kak? Naik mobil kita. Oke. Itu ada 8 orang. Sama gua jadi 8. Nah, udah tuh Bang. Nyampe di Bandung itu sekitaran sebelum zuhur kalau nggak salah deh. Mau zuhur deh. Nah, singkat cerita udah nyampe di Bandung, kita pasti otomatis langsung makan siang lah, istirahat, sholat segala macem. Itu di situ belum ada kejadian aneh apa-apa Bang. Nah, terus pas mau menjelang azan maghrib, tiba-tiba temen gue yang ini nih, yang ngajak gue bisnis ini, dia kayak nangis-nangis ketawa gitu Bang. Kita kira kan bercanda. Nah, Berarti laki-laki atau perempuan ini? perempuan temen Oh, gua. perempuan. Nah, kira-kira itu kita kira dia bercanda, tapi taunya beneran tuh. Kita di situ panik, bingung, kita harus gimana nih. Nah, udah tuh kita paling kita cuma ngajiin doang dah. Udah tuh dia sadar Bang. Habis kejadian itu udah kita langsung pada istilahnya pada sholat lah maghrib ajan tuh. Habis kejadian itu kita langsung pada istirahat Bang. Istirahat terus mungkin sekitar jam setengah 11-an lah. Yang lain ada yang udah tidur, ada yang belum main handphone mungkin. Kalau boleh tahu Kak, itu 8 orang, laki ceweknya berapa orang tuh Kak? Laki berempat, cewek berempat sama gua. Oh, berarti berempat ya? Iya, berempat-empat. Oke, Kita siap. tidur misah bareng. Kamarnya dipisah lah. Oke. Sekitar jam setengah 11 malam nih, gue ngeliat temen gue yang ngajak gue bisnis ini nih, dia keluar arah ke kamar mandi Bang. Gue panggil dong, dia nggak nyaut-nyaut, tetap jalan aja gitu bablas ya. Nah, terus gue deketin tuh Bang, gue deketin, dia madep belakang, balik badan ke gue, matanya langsung melotot ke arah gue Bang, sambil pengen nyekek-nyekek gue gitu. Shit. Udah tuh Bang, gue langsung teriak aja gitu ya, gue minta tolong. Nah, akhirnya teman-teman gue yang lain ini pada bangun, ada yang misahin gitu, tapi tetap aja dia kayak mau nyekek gue gitu, mau narik gue. Udah tuh dari situ gue bingung banget Bang, takut banget gue Bang, rasanya pengen balik aja lagi ke Jakarta dah, nggak mau ikut bisnis Kayak bareng gitu dia. ya, lama-lama di sana lah gitu. Iya, nggak mau lama-lama lah di sana. Udah tuh Bang, gue jadi kayak takut banget gitu mau tidur bareng sama dia. Trauma lah ya. Takut ntar gue tidur dicekek lagi ntar sama dia. Iya bener. Udah tuh, abis itu udahlah gue tidur di istilahnya kayak di depan gitulah, di teras gitu. Udah tuh gue ditemenin sama temen gue, sama cewek 1, terus sama cowok 2. Nah, gue tidur tuh bareng-bareng di depan. Nah, dia tidur di kamar. Oh, berarti kalian tidur di ruang tamu mungkin ya? Iya, Kak? di ruang tamu mungkin. Nah, udah tuh abis dari situ kita langsung pada tidur. Tapi gue pas kejadian itu nggak bisa tidur Bang. Oke. Takut. Trauma soalnya Trauma. kayak. Soalnya emang dicekeknya sampai gini ya kayak. Iya, gue sampai minta tolong Bang. Gue bilang tolong. Nah, yang lain pada bingung, kenapa lu? Ini dia mau nyekek gue. Udah tuh kejadian gitu, yang lain pada tidur tuh. Nah, gue nggak bisa tidur Bang. Nah, singkat cerita mau azan subuh. Jam-jam 4:30 mungkin ya Iya, kayak. jam 4:30. Nah, itu yang tadi mau nyekek gua tuh, dia bangun lagi Bang. Cewek itu. Itu dia kayak tiba-tiba aja langsung mau nyekek gua lagi. Gua takut banget Bang. Gua bilang, udah, gua mau pulang aja lah, nggak mau lama-lama lah. Udah tuh Bang, udah dari situ singkat cerita dia udah sadar tuh.
sadar kita ya ngobrol-ngobrol lagi tuh. Terus kan gua tanya tuh bang, teman gua, lu semalam lu tadi pagi ngapain gua mas malam? Gua bilang, lu mau nyekek gua emang kenapa? Terus dia bilang, kapan? Gua nggak merasa nyekek lu. Tadi gitu bang. Terus abis kayak gitu udah tuh gua berusaha nenangin diri gua. Paginya ya? Iya paginya berusaha nenangin diri gua. Udahlah gua lupain aja kejadian itu. Nah udah tuh, singkat cerita kita ngobrol-ngobrol Tentang bisnis. tentang bisnis. Oke. Nah ngobrol-ngobrol tentang bisnis udah tuh dari pagi sampai sore sampai asar itu udah nggak ada kejadian aneh lagi. Nah terus pas mau masuk azan maghrib itu kan villa gitu bang, kayak ada kolam renang gitu. Tuh. Nah itu gue ngeliat temen gue tuh jalan ke arah kolam renang, tapi gue juga nggak sadar ngikutin dia bang. Gue ngikutin dia, gue ngeliatnya ya itu dia. Secara fisik ya? Iya secara fisik. Terus otomatis gue panggilin dong, Nit lu mau kemana? Gue gituin bang. Terus dia nggak nyaut tuh bang. Gue ikutin, gue masuk ikut dia masuk ke kolam renang. Terus kaki gue itu kayak ada yang narik dari dalam kolam renang. Gue di kolam renang itu udah hampir pengen tenggelam bang. Udah hampir pengen tenggelam. Itu dalam kali ya? Dalam banget. Udah pengen tenggelam. Gue minta tolong tuh bang sama teman-teman gue yang lain yang pada di dalam. Minta tolong. Temen gue yang laki nolongin. Terus ditanya, kok lu bisa sampai kolam renang sih? Jadi gitu. Terus gue bilang, itu tadi gue ngeliat si Nita. Gue bilang gitu bang, dia ke arah kolam renang. Dia bilang gitu. Terus kata temen gue nih yang laki ini yang nolongin gue, apaan sih lu Al? Itu si Nita ada di dalam. Dia ngomong gitu bang. Lah gue kaget. Lah itu tadi Nita barusan gue lihat ke kolam renang. Tahu-tahu Nitanya udah nggak ada. Terus kaki gue ada yang narik. Dari situ, aduh kata gue kok suasananya makin gak enak, makin mencekam banget. Udah tuh, abis itu udahlah gue ditenangin, suruh banyak-banyak istighfar. Terus abis azan maghrib suruh sholat. Udah tuh bang. Nah terus abis itu kita masih tetap ngobrolin seputar bisnis lagi. Lanjut lagi. Okay. Tapi gue udah pengen buru-buru pulang aja lah. Udah nggak fokus udah lah nggak kayak. fokus lah bisnisnya. Udah tuh abis itu gue malam-malam deh gue bangun tidur tuh mau tahajud ceritanya. Nah gue ngeliat temen gue tuh kayak di ruang tamu itu nangis-nangis, jerit-jerit. Oh kayak hari pertama berarti nangis iya, lagi? Iya kayak hari pertama nangis-nangis, jerit-jerit lagi. Langsung tuh gue minta tolong, yang lain pada masih tidur. Gue kebangun tengah malam minta tolong ini kenapa dia? Bilang, si Nita kenapa? Kok jerit-jerit terus? Udah tuh kita semua bingung tuh mesti ngapain. Soalnya kan kita nggak ada yang bisa nyembuhin gitu lah. Kesurupan lah ya. Kesurupan gitu. Kita cuma bisa ya baca-baca doa lagi lah. Nah dia udah tuh sadar. Pokoknya setiap azan tuh pasti aneh banget ya. Nah terus singkat cerita mau azan subuh tuh. Azan subuh. Berarti kalian tidur bareng-bareng lagi kan? Bareng-bareng, kita tidur bareng-bareng. Di teras itu di ruang tamu lagi atau bareng di kamar? Bareng di kamar. Oke, siap. Nah, abis dari situ singkat cerita mau azan subuh. Nah, mau azan subuh, gue bangun. Nah, temen gue yang di samping ini, dia tetap bukan nangis terus, kayak kesurupan terus nih. Bang, kenapa ini dia? Kok begini mulu? Pokoknya bingung dah kita.
udah nggak ada yang bisa ngobatin orang surupan. Terus juga kita ya datang ke sini lah, nggak tahu gimana situasi di sini. Nah udah tuh kita paling cuma bisa baca-baca doa aja lah. Terus akhirnya dia sadar sendiri. Nah habis itu pas masuk mau azan zuhur, kita kan tetaplah ituin rutinitas, makan, ngobrol lagi sekitar bisnis. Pokoknya dia pas mau masuk azan maghrib lagi tuh dia aneh terus bang. Tuh dia tetap kesurupan, nangis, jerit-jerit, pokoknya gitu terus deh. Bingung kita juga, rasanya mau pulang aja deh, ayo pulang. Nah udah tuh tetap aja dia kesurupan lagi, kita nggak ada yang bisa nanganin. Terus udah kita ngajiin, dia sadar, udah dia balik lagi, kita sholat lagi bareng-bareng. Nah singkat cerita itu kita pokoknya habis ngelakuin aktivitas lah normal, kita kan istirahat, tidur lagi bareng-bareng. Nah gua kan tidur di kamar bareng-bareng tuh, kita berempat ya. Nah kita tidur berempat, dia itu jadi ini temen gue yang suka kesurupan, ini temen gue lagi yang dua. Nah gue tidur tuh kayak adep-adepan gini sama dia bang, malam-malam. Nah itu dia tuh tiba-tiba kayak nyekek gue lagi bang. Tengah malam gue minta tolong ya, tolong itu temen gue yang cewek dua itu mau misahin, nggak bisa bang, dia kenceng banget gitu, gue sampai napas aja susah. Nah udah tuh ditolongin sama yang laki juga nggak bisa bang. Udah sampai aduh gue bilang ya Allah mati dan nih gue cekek dia. Pas gue habis dicekek kayak gitu di ngajiin bang, temen-temen gue, soalnya dilepasin juga nggak mau dia. Akhirnya cuma di ngajiin doang sih, gue udah aduh itu nggak kelepas kan? Nggak kelepas. Udah ya Allah, gue bilang gue pengen gue berusaha sendiri juga nggak bisa. Udah tuh di ngajiin, akhirnya dia lepas sendiri, sadar sendiri. Udah tuh abis dari situ dia udah sadar. Jadi gue tanya nih bang, kok lu nyekek gue mulu? Tapi dia nggak berasa nyekek gue bang. Enggak gue nggak nyekek lu, nggak pernah nyekek lu. Jadi dia nggak merasa sama sekali. Dia nggak merasa sama sekali. Udah tuh, udah pokoknya, aduh, gue bilang, udah deh pulang aja deh yuk. Terus kata teman gue yang lain itu, nanggung kita sehari lagi di sini. Besok aja pulangnya. Tapi feeling gue udah nggak enak bang. Udah rasanya udah aneh dah. Udah banyak keanehan di sini. Terus udah tuh singkat cerita itu pas pagi-pagi tuh udah kita kayak biasa ngobrol, rutinitas biasa, makan, meeting. Nah pokoknya dia itu kejadian anehnya subuh sama tengah malam selalu itu. Nah udah tuh abis dari situ mau maghrib nih bang ceritanya. Pas mau maghrib dia kayak gitu lagi, nangis, jerit-jerit, udah gitu sambil nyekek gua terus. Udah tuh akhirnya di ngajiin sadar lagi sendiri. Udah tuh pas mau maghrib udah gitu kayak biasa lah gua tidur bareng-bareng. Nah tengah malam itu nggak ada kejadian apa-apa, tapi ini yang paling klimaksnya bang, waktu mau azan subuh terakhir hari kita di situ. Itu dia tiba-tiba gue lihat langsung terbang gitu bang. Nah kita semua nih, gue nih panik ya bang, gue teriak-teriak, tolong ini kenapa nih, ditarik-tarik sama temen-temen gue bang, tetep aja dia terbang terus. Itu di ruangan atau di luar kak? Di kamar. Dia terbang-terbang terus
ditarik-tarik nggak mau nih. Duh, gue bilang kita harus gimana ini udah nggak enak banget. Udah deh, ayo kita pulang aja. Gue bilang gitu bang sama temen-temen gue. Nah terus itu kita nggak bisa nanganin, akhirnya teman-teman gue tuh langsung pergi keluar lah dari villa nyariin orang pinter. Nah di situ temen gue diobatin. Nah diobatin itu baru dia mau sadar, turun langsung tuh bang. Nah udah tuh bang, habis itu turun dia sadar, kita tanya dia juga nggak berasa kayak gitu lagi. Jadi nggak merasakan Nggak apapun. merasa apa-apa. Udah tuh bang. Nah habis dari situ udahlah kita langsung mutusin, ya udah habis subuh kita langsung jalan pulang aja lah. Udah tuh bang, kita langsung habis ajan subuh kita siap-siap. Udah tuh habis makan siap-siap kita langsung pulang balik ke Jakarta bang. Nah habis balik ke Jakarta udah gua nggak mau lagi bisnis sama dia, nggak jelas, jadi banyak pengalaman aneh. Iya. Udah tuh. Nah, dan ternyata itu bang, si Nita ini emang dari SMP dia suka kesurupan. Dia punya iga jarang. Oke. Nah udah tuh. Nah, ke Jakarta, gue ceritain lah pengalaman gue semua ke orang tuanya. Nah, orang tuanya kan takut tuh. Nah dia, si Nita ini diobatin lagi bang. Dan ternyata kata orang pinternya ini, selama kita nih bareng-bareng ke Bandung itu bukan sukmanya dia, cuma raganya doang yang ikut sama kita. Kita semua tuh kaget. Dah, itu kemarin si Nita bareng kita. Tapi kata orang pinter itu bukan. Jadi cuma raganya doang ikut kita. Udah sih bang, segitu aja. Oke, siap. Oke teman-teman, paling gitu cerita tentang pengalaman kalian di tahun 2000 berapa tuh kak? Tahun 2020. 2020, 2 tahun yang lalu lah ya. Iya, 2 tahun. Tentang pengalaman kalian ini ada yang ya sebenarnya dari tadi sih gue tanya, tapi nunggu kalian selesai dulu. Jadi gini kak, ada yang pengen gue tanya nih kak. Setelah lu cerita pengalaman lu dari awal sampai akhir, sebenarnya bisa dijelasin nggak sih kak si cewek ini sebenarnya ketika berangkat, berarti kan seharusnya udah ada keanehan. Iya. Karena tadi dari cerita terakhir ternyata bukan si sukmanya si kakak Nita ini. Iya. Gitu loh. Bisa dijelasin nggak kak, sebelum beranjak maghrib sebenarnya udah kelihatan nggak sih keanehan-keanehannya dari si Kak Nita ini? Kelihatan sih bang, kayak dia diem aja bengong. Itu kan kita pikir apa dia kenapa? Apa dia lagi banyak pikiran kali? Apa sakit? Tuh. Nah terus kalau misalkan waktu meeting kak, kan Iya. berarti nggak banyak omongan atau emang sebenarnya ngobrolnya ada obrolan tuh kak? Nggak banyak omong sih, diem aja. Oke, lebih banyak diemnya ya. Banyak diem. Nah kan kalian kan sama temen-temen ngalamin banyak banget nih kejadian kesurupan yang dari habis maghrib sampai ternyata mau subuh pun kembali lagi. Iya. Sebenarnya ada komunikasi nggak sih kak dari makhluk itu, dari ketika kakak sadarin atau waktu ada orang pinter datang itu ada komunikasi apa kak yang diobrolin atau dikatakan oleh makhluk itu? Ada komunikasinya. Itu jadi makhluk ini tuh seneng di tubuh temen gue. Oh dia selalu ngomong gitu? Iya, jadi dia ngomong katanya, gue nggak mau, gue masih mau di sini. Karena orang ini cantik, dia ngomong begitu. Siap. Kalau waktu dia terbang itu kak, ada di komunikasi nggak selain yang tadi kakak bilang tadi? Dia sih cuma jerit-jerit, nangis-nangis. Tapi posisi terbang tuh kak? Terbang, disuruh ditanya ini siapa, nggak jawab. Sampai akhirnya ada orang pinter datang itu dia tetap nggak mau jawab siapa? Dia jawab. Oke, Lagi pas ada orang pinter. Dia bilang gimana kak? Ya itu, dia itu Mbak Kun yang waktu itu nempel dari rumah mak gua. Oke, jadi waktu itu mungkin emang udah sehari sebelumnya emang udah nempel nih sebenarnya udah nih. nempel. Dia sebenarnya Jadi nempel. pas berangkat itu emang udah bukan dia lagi. Emang gitu. bukan dia. Nah, kalau misalkan boleh jelasin nggak sih kak, sebenarnya waktu kakak mau kelelep itu, Iya.
atau mau collab di kolam renang itu kakak kerasa banget ada tangan yang narik gitu Iya, Kak? ada tangan yang narik kok, kerasa banget. Tapi Dan temen gue hilang. Dan Kak Nita yang kakak ikutin itu fisiknya benar-benar pure dia. Iya, benar-benar pure dia. Tadinya kan kalian mau ngapain sih rencananya? Mau manggil dia atau mau gimana tuh? Mau manggil dia. Gue bilang, lu mau ngapain? Mau maghrib ke kolam renang. Oke. Tapi dia tetap nggak nyautin. Dan ternyata kakak tiba-tiba ada yang Kayak mau ngikutin dia aja. ngikutin dia aja. Terus tahu kakak langsung jatuh kolam renang. Heeh, langsung jatuh kolam renang. Itu ada yang jorokin atau gimana kak? Kayak nggak tahu, nggak sadar aja tiba-tiba dari kolam renang kayak ada yang narik gitu. Oke, sadar-sadar kakak udah di dalam kolam renang lah gitu Iya, ya. udah mau tenggelam. Udah mau diginiin dah ada yang makhluk gitu. Oke, serem banget tuh kak. Terus satu lagi nih kak, pertanyaannya. Waktu teman-teman tuh coba nyadarin kan emang ibarat kata emang belum bisa untuk Iya. mengeluarkan dari makhluk itu karena datang lagi dan sampai endingnya manggil orang pintar. Iya. Kalau dari orang pinternya waktu di villa itu ngomong apa tuh kak? Ngomongnya katanya, ya ini Mbak Kun yang apa? Kayaknya ini yang nempel itu cewek Mbak Kun. Terus kita semua langsung mikir, oh itu yang waktu dia nganterin gua kali di rumah mak gua. Soalnya dia kan diikutin, Oke, siap. diboncengin Mbak Kunnya sama dia. Dan dia sempat cerita ke Kak Alia sebelumnya Iya, ya. sempat cerita. Dan ternyata malah nempel sampai ke Bandung. Sampai ke Bandung. Oke, siap. Nah, kan dari pengalaman kakak ini sebenarnya banyak banget nih yang pelajaran yang bisa kita ambil bareng-bareng kak. Karena walaupun cuman cerita pengalaman sekelumat, banyak atau dikit, sebenarnya pelajarannya yang bisa Iya, diambil. pelajarannya. Nah, kalau buat teman-teman di rumah kak, dari pengalaman kakak, pelajaran apa nih yang bisa dibagi buat teman-teman di rumah? Nasihat atau saran apa yang bisa dikasih? Sarannya sih untuk perempuan ya, apalagi kita jangan sampai keluar atau pulang lah malam-malam banget. Oke, siap. Soalnya takut kejadian sama yang kayak temen gua alamin ini. Oke, siap. Itu aja sih bang. Oke, dan ternyata Iga jarang tuh berpengaruh banget ya tentang Iya. masuk keluarnya makhluk gaib. Bener banget. Dan buat teman-teman di rumah paling sekedar tambahan aja buat cerita ini. Ya intinya dimanapun kita berada, walaupun kita terkadang udah ingat Allah, terkadang kita mesti lebih belajar lagi nih gimana caranya penanganan hal gaib atau dalam sikon kayak tadi tuh. Iya. Misalkan kita udah belajar kan mungkin nggak sepanik itu. Iya. Mungkin kita bisa belajar dari situ. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa buat subscribe ngobrol.com. Kalian makasih sebelumnya Iya, makasih udah juga, Bang. berbagi cerita, dan mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa ambil nih hikmah dari cerita Kak, karena cerita Kak ini sebenarnya mungkin ada beberapa teman di rumah nih yang ngalamin. Iya. Yang temennya Iga jarang, yang ternyata sering kesurupan. Karena memang nggak dipungkiri Iga jarang ini banyak apa ya kak, yang ngalamin tuh perempuan gitu. Iya bener. Jarang gitu Iga jarang laki-laki terus kesurupan gitu kan, itu jarang banget. Dan apalagi kalau misalkan buat teman-teman punya teman seperti itu, ya lebih dijaga lah kak ya. Kalau misalkan lagi di luar atau misalkan lagi ke gunung atau misalkan lagi dimanapun, itu lebih dijaga. Karena kadang kita nggak tahu tuh kak, kadang untung alhamdulillahnya nyawanya ataupun dirinya nggak kenapa-napa. Iya. Yang ditakutkan ketika dia udah Iga jarang kesurupan, ternyata malah berakibat ke dirinya sendiri. Iya. Entah terluka, entah apapun itu gitu sih. Oke, paling gitu aja buat teman-teman di rumah. Sekali lagi makasih buat kalian udah mampir di ngobrol.com. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa subscribe ngobrol.com. Semoga ngobrol.com makin baik ke depannya. Paling gitu aja, gua akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com.